Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Baik? Oke, kali ini kelompok 4 akan membahas memahami arsitektur abad ke-18 dan 19. Simak baik-baik ya. Baik, sebelum melangkah ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Andi Siti Nurhalisa, ada saya sendiri Muhammad Ridwan Nurfata, Fardi, Wardina, Nur Aisyah Salsabila, Ratu Naura Afika, Ahmad Adlin Taslim, dan Ananda Fardan Kecar. Dari abad ke-18 dan ke-19 terdapat 3 jenis arsitektur yang akan kami bahas. Yang pertama ada rasionalisme, yang kedua arsitektur neoklasik, yang ketiga ada arsitektur rekayasa yang terdiri dari Paxton, Aylfield, dan Sullivan. Arsitektur rasionalisme. Rasionalisme dalam arsitektur abad ke-18 dan 19 memiliki definisi dan konteks tersendiri. Rasionalisme dalam arsitektur adalah pendekatan desain yang menekankan logika, fungsi, dan penggunaan prinsip-prinsip ilmiah, serta matematis dalam perancangan bangunan. Gerakan ini berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 sebagai reaksi terhadap gaya barok dan racoco yang dianggap berlebihan dan tidak efisien. Pada abad ke-18, rasionalisme dipengaruhi neoklasik yang mengusung prinsip arsitektur Yunani Romawi. Tokoh seperti Blondel dan Bleuler menekankan keteraturan geometris, proporsi matematis, dan struktur monumental. Contohnya desain Otupis Bleuler Corporate for Newton. Revolusi industri mendorong perkembangan rasionalisme melalui penggunaan besi dan kaca. Violet Edu menekankan kejujuran, material, dan fungsi dalam desain, tercermin dalam struktur expose seperti Crystal Place karya Joseph Paxton yang inovasi dan efisien. Memiliki ciri khas rasionalisme dalam arsitektur abad ke-18 dan 19. Logika struktur bangunan dirancang dengan prinsip ketertiban dan efisien. Proporsi geometris, penggunaan simetris dan perhitungan matematis dalam desain. Ekspresi material diekspos sesuai karakternya, misalnya besi dan struktur. Contohnya pada gambar bisa dilihat Genotype for Isaac Newton dan Altes Museum. Arsitektur New Classic pada abad ke-18 dan 19. Arsitektur New Classic kadang-kadang disebut sebagai arsitektur kebangkitan klasik. Adalah gaya arsitektur yang dihasilkan oleh gerakan neoklasik yang dimulai pada pertengahan abad 18 di Italia, Prancis, dan Jerman. Perkembangan arkeologi dan catatan akurat dipublikasikan mengenai bangunan-bangunan klasik yang masih ada sangat penting dalam kemunculan arsitektur neoklasik. Istilah neoklasik seringkali digunakan secara longgar untuk bangunan apapun yang menggunakan sebagian kosakata arsitektur klasik. Ciri khas arsitektur neoklasik. Secara bentuk, arsitektur neoklasik menekankan pada dinding daripada kairokuro yang mempertahankan identitas yang terpisah pada setiap bagiannya. Gaya ini terwujud baik dalam detailnya sebagai reaksi terhadap gaya rococo yang berornamen naturalistik, maupun dalam formula arsitekturnya sebagai hasil dari beberapa fitur klasik dari tradisi arsitektur barok akhir. Oleh karena itu, gaya ini didefinisikan oleh simetri, geometri sederhana, dan tuntutan sosial bukan ornamen. Arsitektur rekayasa. Apa itu arsitektur rekayasa? Arsitektur rekayasa adalah cabang arsitektur yang berfokus pada perancangan, desain, konstruksi bangunan, atau struktur dengan menekankan fungsi teknis, efisien, struktur, dan penggunaan teknologi serta material secara optimal. Biasanya arsitektur ini banyak berisikan dengan dunia teknik sipil dan rekayasa struktural. Arsitektur rekayasa pada abad ke-18 dan ke-19 merupakan masa transmisi penting dari tradisi arsitektur klasik
ke pendekatan yang lebih modern, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan evolusi industri. Periode ini ditandai oleh perubahan besar dalam material, teknik, konstruksi, dan cara berpikir tentang struktur. Ciri khas arsitektur rekayasa. 1. Fungsionalitas yang utama. Desain diarahkan untuk menjawab kebutuhan praktis, misalnya jembatan, stasiun, hanggar, pabrik, atau gedung pameran. 2. Dominasi struktur. Elemen struktur seperti balok, kolom, rangka baja, atau beton bertulang jadi bagian penting dari ekspresi arsitekturnya. Struktur sama dengan estetika. Bentuk seringkali mengikuti fungsi. 3. Penggunaan teknologi dan material modern. Mulai dari besi, baja, kaca, hingga beton bertulang, material tidak disembunyikan malah ditonjolkan sebagai bagian dari desain. 4. Dikembangkan oleh insinyur maupun arsitek. Contohnya, Gustav Eiffel, insinyur, dan Joseph Paxton, arsitek kebun, yang mendesain Crystal Palace. Tokoh-tokoh penting dalam arsitektur rekayasa. Yang pertama ada Joseph Paxton. Joseph Paxton berperan penting dalam arsitektur rekayasa abad ke-19 melalui Crystal Palace 1851, bangunan besar dari besi dan kaca yang dibangun dengan sistem prefabrikasi. Ini memperkenalkan konsep bangunan modular yang cepat dan efisien, serta terinspirasi dari struktur alami seperti daun, lilin air. Karyanya menjadi pelopor dalam penggunaan material industri dan membuka jalan bagi arsitektur modern. Louis Sullivan berperan dalam transisi ke arsitektur modern dengan memperkenalkan penggunaan struktur baja dalam desain bangunan. Ia mengembangkan prinsip form follows function yang menekankan bahwa bentuk bangunan harus disesuaikan dengan fungsinya, bukan sekedar ornamen. Pendekatannya membuka jalan bagi gedung pencakar langit dan bangunan komersial yang lebih efisien dan mengutamakan fungsi dan praktis konstruksinya lebih fungsional dan ekonomis. Pengaruhnya terkait dalam cara desain bangunan modern menggabungkan teknologi dan efisiensi. Gustav Eiffel berperan penting dalam arsitektur rekayasa abad ke-19 dengan memperkenalkan penggunaan struktur besi dalam skala besar. Ia menerapkan pendekatan ilmiah dan teknik modern dalam desain, seperti terlihat pada menara Eiffel 1889 dan Garbit Vidus. Karyanya menunjukkan bahwa struktur logam bisa menjadi elemen utama arsitektur, bukan hanya penopang. Meskipun tidak berkarya di abad ke-18, pemikirannya dipengaruhi oleh rasionalisme dan revolusi industri yang mulai berkembang pada masa itu dan membuka jalan menuju arsitektur modern. Salah satu karya terkenal Louis Sullivan yaitu Garrison, Pire Short and Confined Building yang dibangun pada 1904 di Chicago. Adalah salah satu karya terkenal. Louis Sullivan menonjolkan prinsip desain form flow function. Karya terkenal Gustav Eiffel yaitu Menara Eiffel. Yang terkenal itu adalah menara besi setinggi 300 meter di Prancis, dirancang oleh Gustav Eiffel untuk pameran dunia 1889. Dibangun dalam waktu sekitar 2 tahun, menara ini awalnya dikritik namun kini menjadi ikon Prancis dan simbol arsitektur modern. Karya terkenal Paxton. Crystal Palace adalah bangunan pameran megah yang dirancang oleh Joseph Paxton untuk The Great Exhibition tahun 1851 di Hyde Park, London. Bangunan ini dibuat dari struktur besi dan panel kaca dengan sistem fabrikasi di mana seluruh bagiannya dirakit dengan cepat dan efisien hanya dalam waktu sekitar 9 bulan, seperti pada gambar.
Saya mewakili teman-temanku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.